Perikanan yang saya usahakan itu pada awalnya adalah ikan cupang. Sampai sekarang sudah 14,5 tahun ya, hampir 15 tahun usaha saya ikan cupang. Ketika saya melihat potensi pasar cupang itu semakin menurun, saya mulai merambah ke pembenihan gurami. Kebetulan saya di sini juga jualan cacing sutra yang digunakan untuk pakan benih ikan hias, pembenihan lele, pembenihan gurami itu. Jadi relasi saya juga banyak. Saya membaca peluang pasar, kok ikan gurami itu nih sepertinya bagus banget ya peluangnya gitu. Jadi saya memulai di usaha gurami juga. Cupang tetap sampai sekarang tetap. Tapi semakin banyak kolam saya sendiri, nggak mungkin mengandalkan hanya pada satu jenis ikan. Intinya dalam berwirausaha saya sendiri memiliki prinsip, ibarat usaha yang kita kerjakan itu adalah sebuah meja, jangan meja itu bertumpu hanya pada satu kaki. Jadi saya membuat banyak-banyak kaki, usaha saya itu banyak. Jadi ikan saya pun ada hias, cupang, glowfish, terus di sini ada gurami konsumsi ada, pembenihan gurami ada. Di sini juga ada lele konsumsi, lele pembenihan. Terus saya sendiri juga jualan pakan berupa cacing sutra, kutu air. Jadi ketika satu kaki ini pasarnya sudah mulai turun atau patah, masih ditopang ekonomi saya dari kaki-kaki yang lain atau usaha-usaha jenis yang lain. Saya kira begitu. Akhirnya saya nggak bisa main kapasitas besar. Jadi penghasilan saya dari lele itu bersih paling sekitar 4 atau 5 jutaan. Masih lebih banyak gurami. Karena gurami saya di sini menangnya di kapasitas. Kendala di perikanan, kalau dihias itu pertama pasar, kedua itu penyakit. Kalau pasar kita tidak bisa menanggulangi ya, sebuah siklus naik turunnya grafik pasar itu tergantung masa tarik dan masa jenuhnya konsumen. Kalau gurami itu kendalanya pasar juga naik turun itu tetap nggak bisa kita hindari. Kedua itu ikan sakit atau ikan sehat biasanya disebabkan oleh cuaca. Kalau gurami itu khusus pembenihan itu sukanya air bersih. Misalnya saya kemarin nebar itu 40.000 ekor telur, begitu panen jret cuma dapat 10.500 ekor ikan. Nah terus yang lain kemana? Yang lain kemana itu ngampas, jadi mati-mati gitu loh mas. Itu penyebabnya itu saya telat mindah ikan atau ganti airnya itu telat. Tapi kalau gurami itu sebenarnya ikan yang sangat lebih mudah dibanding lele atau cupang. Yang penting itu kita cuma airnya itu dipantau sekiranya sudah mulai hijau atau mengental itu diganti. Kalau lele itu kendalanya itu banyak. Lele itu sulit kalau menurut saya, apalagi lele pembenihan serius. Yang menyebabkan sulit itu apa? Karena kita tidak terlalu memperhatikan kualitas induk. Jadi yang paling menentukan tuh setelah saya belajar dari teman saya di Kediri Utara itu lelenya itu sudah menetas usia 9 hari itu air nggak mengalir, kapasitas padat. Loh kok ngene? Ternyata induknya indukan, grade-nya itu super. Dia ambil dari wilayah Malang. Di sana memang khusus mencetak indukan-indukan bagus. Jadi kalau indukannya bagus, itu anakan itu rawatannya itu mudah sekali, tidak rentan penyakit. Atas itu tidak diberi UV, plastik UV itu loh. Kalau pembenihan lele kan biasanya teman-teman diberi plastik UV. Itu enggak, jadi ya kehujanan, kepanasan, tapi tetasan tuh tetap bagus, geraknya itu aktif. Tapi kalau induknya induk standar lah seperti saya atau petani-petani lain yang biasanya itu memijahkan itu ya ngel, kadang salah pakan itu ikan gantung, badannya itu kayak biteng, kayak lidi gitu loh, kecil-kecil, nggak bisa gemuk-gemuk gitu loh. Orang kalau ternak lele itu harus siap-siap pusing pokoknya. Jadi gitu. Cuma memang pasarnya bagus gitu. Usia jual itu sebenarnya itu tergantung petaninya ya mas. Nanti bisa dijual ukur 1, 2, 3, 4, 5 wes macam-macam, terserah. Jadi semua ada permintaan memang. Kadang ada petani itu yang dia nggak punya stok induk, jadi nggak bisa nyetriping atau memijahkan, dia langsung beli ukur 1. Terus ada petani yang langsung beli ukur 3. Ada yang petani konsumsi, wah kesuwen iki engko lek aku tuku wineh ukur cilik. Ada yang langsung beli ukur 5 atau 6. Jadi gitu. Untuk penghasilan saya dari cupang dan glowfish itu per bulan biasanya sekitar 2-3 jutaan. Itu keuntungan bersih. Kalau dari gurami itu saya lumayan. Dari gurami itu sekitar 5 atau 7. Nah kalau lele itu yang banyak. Sebenarnya lele itu misalnya di tempat saya ini saluran pembuangan airnya bagus ya, langsung dari sungai. Itu saya bisa main kapasitas besar. Kolam saya ini banyak mas memang. Tapi kolam saya ini dibangun dari awal itu untuk ikan hias dan ikan gurami. Tidak disetting untuk pembenihan lele.
Saya di sini kebetulan sudah tidak menggunakan karyawan. Karena kalau menggunakan karyawan tuh saya orangnya perfeksionis gitu. Jadi kalau karyawan cuma bersih-bersih saja atau apa mungkin saya bisa sendiri lah. Tapi kalau orang nangani ikan itu tidak dari hati, tidak bidangnya, itu malah gak kuaro-karoan. Suami itu bagian perawatan. Kalau pagi itu sudah mulai gerojoki kolam-kolam, pompa air dinyalakan. Saya kalau pagi itu jualan pakan dan penyediaan pakan ikan gitu. Setelah itu saya selesai, terus saya juga bagian pemasaran. Suami saya dulu kerja di pabrik gula di salah satu PTPN di Kediri, pabrik gula. Habis itu suami saya kebetulan waktu itu ada PHK secara massal dan suami saya itu kena juga gitu. Saya waktu awal suami saya kena PHK itu sempat stres loh Mas, ngedon beneran. Itu saya dalam 3 hari itu nggak bisa senyum, nggak bisa nangis, nggak bisa sedih. Kayak orang itu ngangkleng gini, ya Allah kayak kingko mangan opo, aku kadung kerjaanku nek Surabaya mbiyen tak tinggal. Istilah saya kan dulu pernah kerja di pabrik galangan kapal di Surabaya, itu 3 bulan saya tinggal. Akhirnya saya memulai usaha ikan hias. Saya dulu nggak kok langsung begini modal banyak, enggak. Jadi dari gaji suami saya itu kan tetap saya ada tabungan sedikit. Ikan hias itu 1 kolam terpal jelek diisi ikan 5.000. Habis itu jualnya sama bakul diutang, bayare ya uang, ngentekne sikil, nambah 1 kolam. Jadi saya memperbesar usahanya seperti itu. Jadi kok misalnya hasil saya panen bersih itu dapat 1 juta. Itu paling yang saya buat untuk kebutuhan pribadi itu cuma 200.000. Jadi yang 800.000 itu memperbesar usaha. Sampai sekarang prinsip saya tetap seperti itu. Itu biasanya kalau untuk para pengusaha sudah mulai menengah ke atas itu nanti ada masa kesel Mas. Jadi kerja terus dapat uang terus itu terkadang kita mengalami masa itu tidak bahagia. Kesel. Jadi dapat uang banyak itu kesel, panenan banyak kesel, lancar kesel, terus jatuh pun itu loh ya kesel. Jadi penyeimbangnya apa? Tetap kedekatan kita pada Allah. Jenuh loh Mas, aku kerja terus niku kesel, pengen leren atau pekerja jenis lain, jenuh gitu loh, ingin ngembang ke yang lain padahal iki ya wis lancar gitu. Jadi mengalami masa itu berarti butuh support rohani lah istilahnya, sebenarnya spiritual dengan Allah. Jadi jual ikan hias keliling loh saya dulu. Sepeda motor saya kan Mio hijau. Oleh suami itu belakang itu dibuatkan tatanan tempat itu. Bayangkan seorang sarjana teknik insinyur lulusan teknik kelautan ITS, salah satu perguruan tinggi favorit se-Indonesia, yaitu masuk 5 besar. Jualan ikan cupang mubeng di sekolah anak SD, ada event jaranan. Ini saya enggak malu, saya sama sekali enggak ada malu. Saya jalan itu seneng sambil gendong anak saya yang kecil. Kalau suami saya malu Mas, itu enggak mau. Suami saya itu ganteng ya, dia nggak mau gitu. Hatinya itu nanti tak buat modal lagi. Jadi kalau dibilang perjuangan, insya Allah perjuangan saya itu tetangga sekitar sini atau orang-orang terdekat saya yang tahu itu ya memang luar biasa keras perjuangan saya sejak dulu itu. Jadi gitu.